Siapa menyangka sosok Jenderal Agus Subianto Panglima TNI yang tampak gagah mengenakan seragam kebanggaan polisi militer TNI Angkatan Darat dengan 4 bintang yang menempel di baret biru yang dikenakannya itu. Di masa remajanya dulu, ia bersama 2 orang sahabatnya pernah berurusan dengan korps baret biru tersebut hingga membuat mereka menjadi bulan-bulanan dari salah seorang kopral anggota korps baret biru tersebut. Berkali-kali pukulan dan tendangan pun mendarat di beberapa bagian tubuh mereka seperti perut, pinggang, hingga tulang kering. Peristiwa itu membuat Jenderal Agus memantapkan hatinya untuk menjadi seorang prajurit TNI dengan niat untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada sang kopral tersebut. Melansir dari berbagai sumber, peristiwa tersebut terjadi pada penghujung Februari tahun 1986 silam di daerah Cimahi. Dikisahkan saat itu Jenderal Agus bersama kedua sahabatnya sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tanpa satupun yang mengenakan helm. Sebagai remaja yang suka bertualang, apalagi saat itu mereka baru lulus SMA, mereka pun berniat untuk mencari hiburan dengan berkeliling di sekitar kota Cimahi, selanjutnya akan mampir di suatu tempat yang biasa mereka gunakan untuk bersantai atau nongkrong bersama. Namun saat melintas di pertigaan Lewi Gajah, Baros, mereka berpapasan dengan seorang anggota polisi militer. Melihat ketiganya berboncengan pada satu motor ditambah lagi tak ada satupun yang mengenakan helm, mereka pun dihentikan oleh anggota polisi militer tersebut, yang diketahui dari papan nama seragam dinas yang dikenakannya saat itu. Anggota polisi militer tersebut bernama Harahap dan berpangkat kopral. Merasa sadar akan kesalahan mereka, Jenderal Agus bersama kedua sahabatnya itu pun berhenti dan tak bisa menolak saat ketiganya digiring ke kantor Denpom Cimahi di Jalan Gatot Subroto. Di sana, anggota polisi militer bernama Kopral Harahap itu menghujani mereka bertiga dengan pukulan dan tendangan ke beberapa bagian tubuh seperti perut, punggung, dan tulang kering berkali-kali. Namun sebagai seorang remaja yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras di jalanan ditambah lagi ia dikenal jago berkelahi, hal itu tidak membuat Jenderal Agus takut. Justru saat Kopral Harahap menghujaninya dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi, ia tidak pernah tunduk atau sekalipun memalingkan wajahnya. Sebaliknya dengan sorot mata yang tajam penuh amarah, ia menatap ke arah Kopral Harahap tersebut sembari berkata dalam hatinya, "Tunggu saja nanti kalau saya jadi tentara." Kejadian tersebut menjadi titik balik dan menjadi awal bagi Jenderal Agus mempunyai tujuan hidup yakni ingin jadi tentara. Setelah sebelumnya ia seperti seorang remaja yang kehilangan arah tujuan hidupnya setelah ayahnya yang menjadi satu-satunya pilar tempatnya menyandarkan harapan dan cita-citanya meninggal dunia dalam sebuah musibah kecelakaan lalu lintas saat ia baru naik kelas 2 SMA. Keinginan untuk menjadi seorang prajurit TNI yang terdorong oleh rasa sakit hatinya kepada seorang anggota polisi militer bernama Kopral Harahap tersebut rupanya membangkitkan kembali memorinya kepada almarhum ayahnya yang juga merupakan seorang prajurit TNI yang begitu berharap dirinya kelak bisa menjadi seorang tentara. Setelah peristiwa tersebut Jenderal Agus pun banyak merenung. Di antara 6 bersaudara hanya dia yang sering diminta ayahnya menjadi prajurit TNI. Bahkan ayahnya begitu berharap dirinya bisa masuk Akabri. Sesampai di rumah Jenderal Agus pun berwudu dan salat. Air matanya menetes, terkenang ayahnya yang telah tiada. Ia pun makin menyadari hidupnya kini telah sendiri, jadi persisnya harus mandiri. Jenderal Agus pun menguatkan hatinya untuk bangkit dan berjuang. Nasib harus direbut, demikian yang ada di benaknya saat itu. Singkat cerita ia pun mencoba peruntungannya dengan mendaftar sebagai calon bintara TNI AD di Kodam 3 Siliwangi. Namun sayangnya langkahnya harus terhenti di tahapan seleksi tingkat pusat dan dinyatakan gugur. Meski saat itu ia sempat mendapatkan tawaran untuk mengikuti pendidikan sekolah calon tamtama tanpa tes namun tawaran itu ditolaknya. Tak bisa dipungkiri siapapun yang berada di posisi seperti ini pasti akan merasakan rasa kecewa yang begitu amat sangat mendalam dan menyakitkan. Begitu juga yang dirasakan oleh Jenderal Agus saat itu. Tak mau terus larut dalam kekecewaannya karena roda kehidupan terus bergulir, Jenderal Agus pun mencoba mencari pekerjaan dengan melamar sebagai satpam di salah satu pusat perbelanjaan di kota Bogor namun lagi-lagi seperti keberuntungan belum mau berpihak padanya. Bahkan lamaran kerja berbekal ijazah SMA yang dia kirim ke berbagai perusahaan, termasuk mal juga tidak satupun membuahkan hasil. Nyatanya, kegagalan beruntun tidak juga membuat Jenderal Agus menyerah. Menurutnya, hanya takdir yang tak bisa berubah, tetapi nasib bisa diperjuangkan. Hingga suatu hari ia pun bertandang ke rumah salah satu sahabat karibnya. Sekedar mencari teman untuk berbagi cerita. Di sana Jenderal Agus pun mencurahkan seluruh keluh kesahnya di hadapan sahabatnya itu. Sang sahabat yang mendengarkan secara taksim curahan hati Jenderal Agus hingga selesai itu, lantas menyodorkan sebuah buku Yasin yang sudah lusuh. Tanpa banyak bicara sang sahabat itu hanya berkata sok dibaca sembari menyodorkan buku Yasin tersebut kepada Jenderal Agus. Hal itu pun sontak membuat Jenderal Agus tersentak. Seketika ia pun merenung. Hal itu seakan menyadarkannya akan apa yang telah ia perbuat dan harus ia perbuat ke depannya. Sejak saat itu Jenderal Agus pun memutuskan untuk meninggalkan semua tingkah ugal-ugalannya dan memilih lebih mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan taat menjalankan kewajiban ibadahnya sebagai seorang Muslim.
Salat 5 waktu tak pernah lagi ia tinggalkan, termasuk salat sunnah seperti salat duha, tahajud berikut salat witirnya. Doa-doa terus dipanjatkan, meratap di hadapan Allah. Tak lupa juga Jenderal Agus menjalankan berpuasa Senin Kamis dengan rutin. Hingga pada akhirnya ada informasi jika ada penerimaan di Akabri atau Akmil saat ini. Jenderal Agus kemudian mencoba peruntungannya dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Akabri di Kodam 3 Siliwangi tepatnya pada tahun 1988. Tak disangka ternyata perjuangan, doa dan harapan yang selama ini tak henti-hentinya ia panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa mendapatkan jawaban. Jenderal Agus pun dinyatakan lulus, bahkan ia lulus dengan predikat nilai tertinggi kedua se-Jawa Barat. Setelah mengikuti pendidikan selama 3 tahun di Akabri Magelang dan lulus pada tahun 1991, Jenderal Agus pun memulai karir militer di Angkatan Darat. Selama berkarir di Angkatan Darat, beragam pelatihan khusus pun telah dilalui oleh Jenderal Agus seperti Shiwayuda, Raja Wali dan Komando di mana sangat jarang bagi prajurit TNI AD berkesempatan mengikuti 3 pelatihan tersebut. Selain itu, Jenderal Agus yang telah memiliki kualifikasi terjun bebas militer, juga di tahun yang sama tepatnya pada 1997 ia mendapatkan kesempatan mengikuti kursus selam militer, di mana hal tersebut adalah kesempatan yang langka, karena pada umumnya seseorang yang memiliki kemampuan terjun bebas militer, tidak disarankan untuk memiliki kualifikasi selam militer, mengingat adanya perbedaan tekanan udara ekstrim antara bagian atas udara dan di dalam laut yang bisa menyebabkan kerusakan fatal pada otak. Tak heran dengan berbagai pelatihan khusus yang telah dilaluinya, Jenderal Agus pun kerap diterjunkan ke berbagai daerah operasi militer, seperti Operasi Seroja Timur, Operasi Tinombala, Sulawesi Tengah, dan Operasi Damai Kartens, serta tugas operasi militer lainnya. Dengan melihat berbagai kemampuan dan pelatihan khusus serta berbagai pengalaman tugas operasi militer dan rekam jejak Jenderal Agus selama berdinas di Angkatan Darat, hal ini pun menunjukkan bahwa Jenderal Agus Subianto bukan prajurit sembarangan. Sejalan dengan dedikasinya selama berkarir di Angkatan Darat, perjalanan karir Jenderal Agus terbilang cemerlang, hingga berbagai jabatan strategis pun pernah diembannya, mulai dari Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus, Kepala Penerangan Kopassus, Dandim 0735 Surakarta, Wakil Asisten Operasi Divisi 2 Kostrat, Asisten Operasi Kasdam 1 Bukit Barisan, dan Rindam 2 Sriwijaya, dan Rem 132 Tadulako, Wadan Pusenif Kodiklat TNI AD, dan Rem 061 Surya Kencana, Komandan Pas Pampres, Pangdam 3 Siliwangi, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat, dan puncaknya menjadi Panglima TNI. Meski Jenderal Agus Subianto kini berada di puncak tertinggi dalam karir militer seorang prajurit TNI, namun ia bukanlah orang yang dalam pepatah disebutkan sebagai kacang yang lupa pada kulitnya. Jenderal Agus pun kini banyak membantu warga desa. Ia membangun lapangan bola, jembatan, masjid, dan berbagai fasilitas umum lain. Jenderal Agus juga sedikit pun tak memiliki rasa canggung saat bertemu para sahabat kecilnya, sanak saudara, dan tetangganya. Dengan kawan, warga, dan masyarakat ia pun berbaur, tidak melebarkan jarak. Salat bersama, kadang makan di terminal bersama teman-teman sepermainan dulu, bercanda dengan warga, menyusuri gang-gang sempit yang becek di kampungnya sudah biasa dilakukan oleh sang Panglima TNI tersebut.